Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih karena pada kesempatan kali ini kami bisa menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai Tourette disorder. Dan sebelum memulai materi yang akan kami jelaskan, alangkah baiknya tolong izinkan kami untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafal Mulani Rawan dengan NIM R093 sebagai moderator, dan teman saya Alia Putri Septiani dengan NIM R094 sebagai notulen. Dan yang ketiga ada teman saya Evelina Dewi Slasapila dengan NIM R099 sebagai operator. Dan yang terakhir Prasetyo Triwibowo dengan NIM R0101 sebagai peserta. Baik, selanjutnya ini materi yang pertama mengenai definisi Tourette disorder yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Prasetyo Triwibowo. Silakan, Prasetyo. Baik, sebelumnya di sini saya kebagian materi mengenai definisi di mana Tourette disorder itu apa sih? Itu tuh adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan tik motorik dan vokal yang berulang, tiba-tiba dan tidak terkendali. Tik-tik ini dapat bervariasi dalam intensitasnya dan frekuensinya, dan dapat muncul dan menghilang seiring waktu. Oke, kemudian flash. Kemudian ada simptom juga di mana pada awal kehidupan, biasanya pada masa kanak-kanak atau remaja, awal ditandai dengan tics motorik sederhana, seperti mata berkedip, gerakan kepala, mengetuk, atau menendang. Gejalanya cenderung lebih kompleks dan parah seiring bertambahnya usia pasien. Umum tics motorik yang kompleks termasuk memukul, menyentuh benda, jongkok, melompat, berputar-putar, dan kadang-kadang bahkan membuat gerakan cabul. Tips verbal sederhana termasuk tidak jelas suaranya misalkan menggonggong, batuk, berdengus. Kemudian ada tips verbal kompleks seperti frasa atau kata yang diucapkan secara tiba-tiba dan sering tidak sesuai konteks seperti Mungkin seperti mengulang kata-kata orang lain atau ekolalia atau mengucapkan kata-kata kotor gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kemudian mungkin pasien juga bisa terkena simptom ini dari dua efek ini ya. Yang pertama, attention deficit atau hyperactive disorder. HDHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seseorang sulit untuk memfokuskan perhatiannya pada suatu hal. Yang kemudian yang kedua adalah obsessive compulsive disorder. Ini tuh merupakan masalah mental yang membuat pengidapnya melakukan sesuatu tindakan secara berulang-ulang. Baik, terima kasih Prasetyo Teguh. Selanjutnya ini ada materi mengenai etiologi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Etiologi sendiri itu merupakan persamaan dari penyebab dari Tourette disorder ini mengapa sih gitu. Nah, kemungkinan anak yang kembar monozigot itu keduanya ketika memiliki gangguan Tourette itu kemungkinan sekitar 80%. Sedangkan untuk kembar dizigot itu hanya 20%. Nah, dengan demikian tampaknya gangguan Tourette ini sangat diwariskan. Namun hingga saat ini belum ada genetik yang secara pasti terkait dengan kelainan ini. Penyebab terjadinya Tourette syndrome atau disorder ini dapat belum pasti atau belum dapat diketahui secara pasti. Namun para ahli namun beberapa para ahli memperkirakan bahwa faktor genetik dan lingkungan itu memiliki peran penting dalam sindrom ini. Dan juga terdapat banyak kasus menunjukkan bahwa Tourette syndrome atau disorder ini tidak diwariskan oleh orang tua. Penyebab yang tepat dari Tourette disorder ini tidak diketahui, tetapi dominan bukti, eh, jadi kayak ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Tourette disorder ini merupakan kondisi perkembangan neurologis bawaan. Selanjutnya ini ada
materi itu pembahasan mengenai basis neural yang dimana bagian otak mana yang terkena teori disorder ini yang akan dibahas oleh teman saya itu Evelina Dewi. Evelyn Dewi, saya persilakan. Baik, terima kasih saya. Jadi di sini ada bagian otak yang terganggu pada Tourette syndrome. Yang pertama itu ganglia basal, striatum atau putamen dan nucleus caudatus. Area ini penting untuk mengontrol gerakan dan proses pembelajaran yang terkait dengan gerakan. Dalam Tourette syndrome, terdapat bukti bahwa fungsi striatum mungkin terganggu, yang menyebabkan aktivitas motorik yang tidak normal dan tic. Globus pallidus terlibat dalam regulasi gerakan dan kelainan dalam fungsi globus pallidus dapat berkontribusi pada tics. Selanjutnya yang kedua ada talamus. Di sini talamus bertindak sebagai pusat pemrosesan sinyal di otak dan memainkan peran penting dalam filter dan menyampaikan informasi motorik atau sensori ke korteks. Disfungsi di area ini dapat menyebabkan pemrosesan sinyal yang abnormal berkontribusi pada gejala Tourette syndrome. Yang ketiga, korteks prefrontal. Bagian otak ini bertanggung jawab untuk fungsi eksekutif, pengendalian impuls, dan pengambilan keputusan. Gangguan dalam fungsi korteks prefrontal mungkin terkait dengan kontrol impuls yang buruk dan tics pada Tourette syndrome. Yang keempat, korteks motorik. Area ini mengontrol gerakan sukarela. Dalam Tourette syndrome, korteks motorik mungkin mengalami hiperaktivitas atau regulasi yang tidak normal yang berkontribusi pada tics motorik. Yang kelima, cerebellum. Cerebellum ini terlibat dalam koordinasi dan timing gerakan. Meski perannya dalam Tourette syndrome tidak sepenting struktur lain, beberapa studi menunjukkan kemungkinan keterlibatan cerebellum dalam aspek pengaturan motorik yang terganggu pada Tourette syndrome. Ada juga bukti disfungsional dopaminergic dan GABAergic signaling dalam sirkuit otak kortikal striatal thalamic kortikal atau sirkuit otak yang mengontrol pelaksanaan gerakan, pembentukan kebiasaan, dan penghargaan dalam gangguan Tourette. Baik, terima kasih ya Pelina. Selanjutnya ini ada pembahasan terakhir mengenai treatment atau pengobatan yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Alia. Nah, silakan Alia. Baik, terima kasih. Di sini ada treatment. Yang pertama ada terapi perilaku komprehensi untuk TIC, CBIT. Terapi ini mengajarkan penderita untuk mengenali dan mengelola pemicu TIC, serta mengembangkan teknik relaksasi untuk mengurangi keparahan TIC. Yang kedua ada obat-obatan. Ada beberapa obat yang dapat membantu mengurangi frekuensi dan keparahan TIC. Ini termasuk obat golongan alfa, adrenergic, agonis seperti guanfacin, dan antipsikotik tipikal seperti haloperidol. Yang ketiga ada stimulasi otak bagian dalam, deep brain stimulation, DBS. Itu adalah prosedur bedah untuk penderita Tourette parah yang tidak merespon pengobatan lain. Nah, itu melibatkan penanaman elektroda di otak yang mengirimkan impuls listrik ke area tertentu. Terima kasih Alia. Dikarenakan materinya sudah sampai treatment, terima kasih karena telah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf jika ada materi, mohon maaf jika ada kekurangan materi atau kesalahan dalam perkataan yang kami katakan tadi. Terima kasih banyak. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.